Ini namanya mengupgrade. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka ayo jangan main-main, ini jangan disia-siakan. Ya, malam yang indah ini kapan terjadinya Pak Ustadz? Al-Imam Ibn Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari. Ya, ibu kalau nggak percaya bisa dicek sendiri. Tapi saya yakin ibu nggak bakal ngecek karena ibu nggak punya bukunya. Ya. Jadi teman-teman, beliau menyebutkan ada 40 sekian pendapat menjelaskan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ya Allah, ya. Namun dari 40 sekian pendapat tadi, kalau kita kelompokkan, yang paling rajih itu ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Semua berpotensi Lailatul Qadar. Dan yang menyampaikan pendapat itu ratib yang ibu baca tadi, yaitu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliaulah yang mengatakan Lailatul Qadar terjadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, pendapat yang kedua itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Terhitung hari ini, ya dari tadi malamnya. Itu udah mulai terhitung 10 hari ke depan. Kata Nabi, faltamisuha fil ashil awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga sama dengan yang kedua, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, tapi yang ganjil-ganjil aja. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Dan pendapat yang keempat, ini yang disampaikan beberapa ulama dan beberapa sahabat Nabi, menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar ditembak malam yang 27. Udah Ustadz ngejelasin bukan tambah paham, saya malah tambah bingung ini. Jadi intinya yang mana? Gini Bu, Ustadz jelaskan ke ibu, ya ini sebenarnya rahasia. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Rahasianya pakai mic Bu ya. Ustadz kasih tahu, Ustadz menemukan satu metodologi bagaimana mengejar Lailatul Qadar dan insya Allah 99% dapat. Tapi asalkan ibu mau ngikutin yang saya sampaikan, 99% dapat. Ini kalau ibu mau saya jelasin, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, tampaknya nggak mau ya sudah. Baik, kalau begitu kita lewatin. Berikutnya adalah udah telat, nggak bisa. Ibu, Bu, Masya Allah, dengerin Ustadz ya. Kalau ibu mau mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang. Nanti ibu datang ke pesantren saya itu. Nah itu ketepatan di belakang pesantren ada ibu RT namanya Ibu Lailatul Qadar. Insya Allah ibu akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Oh serius? Ibu pikir saya bercanda? Serius lah. Karena sesuai dengan janji kan, ibu akan mendapati Lailatul Qadar. Betul, nanti ada ibu-ibu di belakang pondok itu. Namanya ibu siapa tadi? Lailatul Qadar. Kan itu bercanda. Ini namanya mengejar Lailatul Qadar berbasis metode piramida. Nah, ibu pernah lihat piramid nggak? Nggak pernah keluar negeri sih, kasihan orang-orang ini. Dia mah paling jauh ke Tritip. Paling bagus jalannya ke perapatan. Bu, dengerin Ustadz. Piramida itu bentuknya segitiga. Berarti lebar di bawah makin ke atas makin mengecil. Gini caranya. Ibu kalau mau dapat Lailatul Qadar dan 99% insya Allah dapat, adalah gini. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 minimal jangan tinggalkan 2T. Apa 2T? Tarawih, tadarus. Tarawih, tadarus. Tiap malam. Mau banyak, mau dikit terserah ibu. Tapi yang jelas jangan tinggalkan 2T. Maka dari tanggal 1 sampai 30 insya Allah salah satunya Lailatul Qadar. Artinya tarawihmu dikali lipatkan Allah 1000 bulan. Ngajimu walaupun cuma selembar akan dikali lipatkan Allah 1000 bulan. Ibu kebayang nggak ngaji selama 83 tahun? Ya, tapi yang suka nongkrong di mall, yang malam-malam nawar harga di mall, itu kayak nawar harga selama 1000 bulan. Ya, sampai penceng mulutmu Bu ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang ngelihat pahanya perempuan-perempuan seksi di mall, itu berarti melihat paha selama 1000 bulan. Rabun memang matanya itu Bu. Jadi ibu-ibu tanggal 1 sampai 30 minimal jangan meninggalkan apa tadi? Tarawih dan tadarus. Naik.
Di malam 21 sampai 30 makin ngegas ibadahnya. Kalau biasanya ngaji tadi cuma selembar 2 lembar, ini kalau perlu 1 malam ngajinya 1 juz. Di malam-malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29 lebih ngegas lagi. Ini kayak tadi malam ngegas. Ini hari ini agak bukan enggak ibadah, tetap ibadah tapi agak longgar. Ya biasanya tahajudnya panjang, ini agak rendah. Nanti besok gitu lagi. Jadi circle-nya gitu, nggak ngegas terus. Nanti kita akan lemah di tengah jalan. Ya di malam ini agak longgar, besok ngegas lagi. Gitu di malam yang ganjil. Dan di malam yang ke-27. Masya Allah. Ini udah gaspol. Ya Bu, ibaratnya 300 km per jam. Ngebut. Dan itu yang kalau di Saudi, kenapa malam 27 dijadikan sebagai malam khatmul Quran. Imam Sudes ngaji Quran, nangis semua Bu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Orang nangis semuanya, sampai ada kai orang Banjar tuh sebelah kiri saya nangis. Ya Allah kai paham, kada coy aku kada paham jua pang. Kenapa pian menangis? Ai lawas benar jat. Ya, ternyata kelamaan. Nggak kuat lagi kakiku cenut-cenut Ustaz ya. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, kenapa kita nggak usah debat dengan 4 pendapat tadi? Gini Bu, 27 itu bagian dari ganjil nggak? Ganjil bagian dari 10 hari yang terakhir nggak? 10 hari terakhir bagian dari bulan Ramadan nggak? Nah daripada kita ribet mikirin khilaf, lebih baik kerjain semua hantam. Jadi bukan yes or no, tapi yes aja dengan yes banget. Semuanya diisi dengan ibadah. Itu maksudnya begitu. Maka dengan begitu kita di-challenge sama Allah. Itu kalau Allah mau ngasih tahu langsung bisa aja. Nabi Muhammad dalam sebuah hadis beliau pernah bersabda, sebenarnya aku tuh diberitahu Allah tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Fatalah hafulan wa fulan, kata Nabi, tapi ada orang yang berkelahi satu dengan lainnya. Mereka berdebat, mereka berkelahi. Farufi'at ilmuha anni, dan diangkat ilmu itu dari diriku, fanasituha, dan aku pun melupakannya. Fa'asa ayakuna khairan lakum, dan mudah-mudahan dengan yang sedemikian ini yang terbaik untuk kalian. Jadi sebenarnya Nabi itu udah dikasih tahu, tapi karena ada orang yang berkelahi satu dengan lainnya, artinya apa? Dalam menjalankan Lailatul Qadar juga sebelumnya upayakan ibu udah pasti bahwa ibu nggak punya musuh dengan siapa-siapa. Terutama dengan tetangga. Ibu pikir-pikir sendiri aja. Ada nggak ya tetangga yang masih musuhan sama aku? Dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, ya nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu pastikan ibu udah clear. Karena kalau Nabi Muhammad aja yang ingat Lailatul Qadar, gara-gara ada orang yang berkelahi, Nabi dilupakan malam Lailatul Qadar, apalagi kita. Ya, yang notabene-nya, mohon maaf teman-teman yang bukan Nabi, wal iyadzubillah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama Lailatul Qadar. Pak Ustadz, ada apa? Apa aja amal-amal ibadah yang mungkin bisa kami lakukan dalam mengejar malam Lailatul Qadar? Ada beberapa poin Bu. Yang pertama adalah memperbanyak doa. Karena ini merupakan momentum doa, dan Bunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, jika aku mendapati Lailatul Qadar, famadza aqulu, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, kuli, katakanlah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah itu yang dijadikan zikir yang diulang-ulang dalam mengejar Lailatul Qadar. Pak Ustadz, saya datang bulan Pak Ustadz. Ya, kalau ibu datang bulan, ibu memang gak bisa ngaji, tapi ibu bisa baca hadis. Ibu memang gak bisa sholat, tapi ibu bisa banyak berdoa. Ibu bisa banyak berzikir. Zikirnya yang dibaca ini tadi, walaupun zikirnya dari Quran, boleh, gak apa-apa. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, itu diambil dari Quran. Gak apa-apa, boleh. Walaupun datang bulan, yang penting niatnya adalah berzikir. Nanti ibu zikir yang tadi. Jadi wanita haid gak serta-merta tidur di kamar, tapi ibu bangun tuh ambil mukena, gak apa-apa juga. Ibu sholat, bukan sholat karena haid, ibu duduk, ya ibu minta sama Allah, subhanallah. Tiba-tiba Bu,
Bang Boki. Ibu kenapa sih? Ya, jadi ibu-ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu tadi Bu ya. Nanti perbanyak doa. Doanya apa? Tat umum bebas, tapi tadi zikirnya yang diajarkan Nabi diulang-ulang. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terserah ibu mau baca apapun silahkan. Yang penting jangan Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Itu jangan dibaca, bahaya. Iya, ada nggak paham, ada nggak paham, dia bingung nih. Apa sih? Bu, itu doa mau buka puasa itu loh, Bu. Ya. Jadi ibu-ibu nggak boleh 10 hari terakhir itu tidak dianjurkan untuk berhubungan. Itu real tuh, ada hadisnya, bukan Ustadz ngarang. Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Aisyah, Sahih Bukhari Muslim, Bunda Aisyah berkata, "Kana idza dakhalatil 'ashr", jika masuk 10 hari yang terakhir, perhatikan, kana aqama layala, Nabi menghidupkan malam harinya dengan beribadah. Enggak cuma Nabi beribadah sendirian, wa aiqadha ahla, beliau bangunkan anak istrinya. Jadi istrinya, anaknya dibangunin semua. Ibu kalau mau tahajud, qiyamul lail ke masjid, anak-anak bangunin semua, termasuk yang kecil, bawa aja enggak masalah. Pindah tidur tak ada masalah. Biar dapat berkahnya. Wa syadda mi'zarah, dan Nabi mengikat keras kain sarungnya. Paham enggak mengikat keras kain sarung? Maksudnya artinya tidak berhubungan. Jadi diikat keras kain sarung, sama kayak suami ibu di rumah kan begitu. Diikat, atasnya diikat, bawahnya bisa diangkat Pak Ustadz. Ya, itu beda lagi Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tuh diikat keras kain sarung, itu bahasa sindiran, artinya Nabi tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi udah stop. Ya Pak Ustadz ngomongnya baru sekarang. Tadi malam udah terlanjur. Yang terlanjur ya udah, memang nasib, ya kan. Bilang sama suami, ya Mas, aku hari ini dapat ilmu baru. Ternyata kata Pak Ustadz 10 hari terakhir itu dimakruhkan untuk melakukan ya, tidak diperkenankan melakukan apa tadi Bu? Ibu tuh nggak menjiwai. Nanti tolong diikat kain sarungnya. Ya ibu ikat pakai tali rapi ya Bu ya. Yang kencang, udah nggak ada berhubungan, udah fokus sama Allah. Nanti berhubungannya pas malam lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu Bu ya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya teman-teman yang berbahagia. Itu yang pertama, banyakin doa. Yang kedua, tilawatil Quran. Makin digaspol. Ya. Kenapa teman-teman dengerin Ustadz ya? Kemuliaan Lailatul Qadar itu bersumber dari apa? Kebanyakan orang bilang ini karena kita berpuasa. Salah. Coba lihat ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Bukan kami mewajibkan puasa di malam Lailatul Qadar, tidak. Artinya apa? Kemuliaan Lailatul Qadar berasal dari Quran. Maka naif sekali kita ngejar Lailatul Qadar tapi melupakan Qur'annya. Orang kadang zikir macam-macam dak karuan. Zikir ini, zikir itu, tapi nggak pernah baca Quran. Jadi kalau kayak gini Bu, ibu di masjid, nanti ketika ibu di masjid, ibu baca Quran, ya baca Quran kencengin, kalau capek sholat. Kan kalau baca Quran yang capek mulutnya tuh, badannya kan nggak capek, habis itu sholat. Kalau sholat kan yang capek badannya tuh, mulutnya nggak capek, habis selesai sholat baru ngaji lagi. Gitu dan seterusnya. Jadi gantian ibadahnya. Jadi tilawatil Qurannya, ngajinya dikencengin, dibuat target. Ya Pak Ustadz, saya khatam Quran sebulan sekali. Saya bilang nggak usah berlebihan. Ya cukup 1 juz tiap hari. Itu jauh lebih mudah. Ya. Jadi teman-teman gimana? Masih susah? Oke, cukup 2 lembar per habis sholat. Ya. Jadi habis sholat 2 lembar. Ibu sehari sholat berapa kali? 5. 2 lembar kali 5 berapa lembar? 10 lembar itu berapa juz? 1 kali 30 hari berapa? Khatam. Jadi cukup dengan 2 lembar per habis sholat. Tapi kalau malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir, terutama yang ganjil-ganjil, nggak boleh cuma sedikit. Gaspol Bu, ngaji Quran pokoknya luar biasa.
Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tapi kalau ngaji itu bawaannya ngantuk Pak Ustadz. Nah, kalau ibu ngantuk, ibu tinggal ambil pentil korek api. Ibu ganjil matanya begini, Bu. Ya. Jadi, teman-teman bawa wudhu. Lo ngantuk itu kerjaannya siapa, Bu? Setan itu terbuat dari api, paling takut sama air. Nah, makanya kalau ngantuk dibawa wudhu. Itu berkaitan tadi dengan yang kedua, banyakin tilawatil Quran, ngaji Qurannya yang bagus. Dan Quran itu dibaca juga sambil dipahami, syukur-syukur bisa diamalkan. Begitu. Quran itu tuntunan, bukan tontonan. Kemarin ada orang protes tuh saya ceramah. Pak Ustadz katanya kembali ke Quran hidup bahagia. Faktanya saya kembali ke Quran, hidup saya biasa-biasa aja. Nih dengerin ya, Ustadz kasih tahu. Kembali ke Quran itu bukan dibaca doang, tapi diamalkan kandungan isinya. Begitu, itu sama kayak ibu datang ke dokter, ibu pusing, dikasih obat 3, Mixagrip, antibiotik, sama vitamin. Nah, ini resep harusnya dibawa kemana nih? Apotek. Ibu nggak mau ke apotek, ibu datang ke masjid, ibu wudu, dan ibu baca itu resepnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Obat sakit kafala minum sagrib, kan kol-kola Bu ya. Wal antibiotik, jangan lupa minum vitamin. Amin. Ini tambah sembuh apa tambah gila? Iya Bu, itu yang kita lakukan dengan Quran kita, cuma dibaca doang ya. Dah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang kita lakukan dalam rangka mengejar Lailatul Qadar? Tentunya tarawih dan qiyamul lail jangan ditinggalkan. Tarawih dan qiyamul lail jangan ditinggalkan. Tadi udah kita komitmenkan, ibu-ibu 30 hari full tarawih minus datang bulan. Ya, bapak-bapak juga boleh nggak tarawih asalkan bisa datang bulan. Ya. Dan ini alhamdulillah bukan sombong Bu ya, tapi tahadus nikmah, menciptakan nikmat Allah. Sampai hari ini Ustaz masih diberikan Allah kesempatan tarawih full dari hari pertama sampai hari ini. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah. Kenapa Pak Ustaz? Tadi karena kita nggak pernah tahu Lailatul Qadarnya kapan. Gaspol tarawih full. Pak Ustaz, tapi malam ini saya nganterin anak saya ke rumah sakit, saya nggak bisa tarawih. Tarawih sendiri di rumah nggak masalah. Yang penting jangan meninggalkan sholat tarawih.